Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai membangun halaman web ataupun HTML menggunakan CSS Grid. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa arti ataupun pengertian dari CSS Grid tersebut. CSS Grid merupakan modul CSS untuk mendefinisikan sistem layout berbentuk grid dalam dua dimensi, yaitu baris dan juga kolom. CSS Grid ini memiliki kelebihan dari Flexbox, karena pada Flexbox hanya bisa mendefinisikan satu dimensi, sedangkan pada CSS Grid ini bisa mendefinisikan dua dimensi, yaitu baris dan juga kolom. Untuk properti CSS Grid sendiri, yaitu adalah display (2) grid. Jadi kita hanya tinggal menambahkan displaynya, yaitu grid. Selanjutnya, saya akan membuat ataupun membangun HTML pada saat ini dengan menggunakan div dan juga span. Div nantinya akan saya gunakan untuk menyimpan nama kelas yang akan saya gunakan. Sedangkan pada span, di sini saya akan menggunakannya untuk memberikan style pada tulisan ataupun isi dari konten saya. Nah, di sini saya memiliki sebuah studi kasus ataupun sketsa untuk pembuatan HTML sendiri. Nah, di sini saya memiliki header, judul, konten 1 sampai 5 dan juga footer. Nah, ini sebenarnya terbagi atas grid, yaitu pada header ini ada 5 kolom yang digabungkan menjadi satu. Jadi terlihat satu kolom. Begitu juga pada judul dan juga footer. Sedangkan pada kontennya ini terpisah semuanya, sehingga terlihat gridnya ataupun garisnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gridnya di sini kita akan membuat 5 kolom dan juga 4 baris. Nah, nantinya sketsa ini akan kita isi dengan konten-konten kita, yaitu saya akan membuat sebuah konten di mana memberikan informasi mengenai link-link dari program studi di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, di sini kita sudah masuk ke text editor kita, yaitu Notepad. Baiklah, di sini kita sudah masuk pada text editor kita, yaitu adalah Sublime Text. Nah, di sini kita menggunakan Sublime Text untuk text editor HTML kita. Kawan-kawan semua bisa menggunakan text editor lain, contohnya adalah Notepad++ ataupun Visual Basic. Nah, untuk langkah awal kita create new, maka akan tampil seperti ini, kosong. Lalu kita save, Ctrl S, kita beri nama index.html. Ini kita replace karena sudah ada namanya itu tadi, ini saya. Nah, lalu kita beri kode HTML-nya. Kita kasih title-nya adalah grid. Selanjutnya kita kasih name-nya viewport karena nanti akan kita buat web responsif ataupun web yang akan mengikuti sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya pada body ini kita menggunakan div karena tadi kita sudah mengatakan bahwa kita akan menggunakan div untuk pembuatan web grid pada kali ini. Jadi di sini div dengan kelas container. Lalu dalam div container ini berisi header, judul, konten 1 sampai 5 dan juga footer. Ini kita tulis misalnya di sini div header. Lalu selanjutnya itu judul.
Selanjutnya ini akan saya percepat karena sama prosesnya. Pada divider ini akan kita isi sebuah gambar, di mana gambar ini adalah gambar yang akan mendeklarasikan website kita. Jadi gambarnya ini adalah gambar dari Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi di sini saya sudah mencari gambar untuk sebelumnya. Jadi image search. Di sini saya simpan di image. Lalu saya beri nama header.jpg. Nah, ini kita beri width-nya 100%. Ini agar nantinya gambar ini akan memenuhi layarnya. Lalu selanjutnya adalah judul. Pada judul ini saya akan memberi teks H3, yaitu program studi. Nah, di sini juga saya akan menggunakan span untuk memberi style dengan colornya, yaitu adalah putih, white. Nah, selanjutnya jadi white. Nah, selanjutnya itu adalah ada pada konten 1. Nah, konten 1 ini akan berisi gambar pada fakultas ataupun jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga gambar itu jika diklik akan masuk langsung ke link fakultasnya. Jadi untuk pertama ini saya akan memberi gambar dan juga link pada Fakultas Teknik Informatika. Di sini linknya. Sebelumnya sudah saya cari, jadi ini akan saya percepat. Nah, image-nya sendiri sudah saya cari juga. Saya sudah simpan di folder image dan saya beri nama himatif.jpg. Nah, untuk selanjutnya itu adalah saya beri tulisan ataupun sebuah nama, yaitu dengan H2 ataupun judul ini teknik informatika. Nah, kalau sudah ini, maka yang pada konten 1 ini sudah selesai. Lalu selanjutnya itu ada pada konten 2, 3, 4 ini sama saja, tetapi hanya beda pada linknya, yaitu pada konten 2 nanti teknik elektro, konten 3 industri, konten 4 ini ada sistem informasi, dan konten 5 ada matematika. Jadi pada bagian ini saya percepat karena prosesnya sama saja. Nah, pada kelas kontennya ini sudah siap semua, dari konten 1 sampai 5 ini sudah siap. Lalu selanjutnya itu adalah pada konten pada kelas footer. Jadi pada kelas footer ini saya akan memberi tulisan P. Lalu di sini ada nama saya Indra Febriansyah, strip copyright. Lalu nah, ini pada kelas footernya ini sudah selesai juga, dimana saya beri nama Indra Febriansyah lalu copy 2020. Nah, untuk kelas body ataupun untuk bodinya ini sudah selesai semua. Kita beri style pada CSS kita dengan mengetikkan ataupun memberi style di sini, itu di bawah title dan di atas head. Ini ada di dalam head pada HTML kita. Lalu untuk pertama itu ada body. Nah, ini kita beri padding
0, margin juga 0. Lalu font family-nya kita kasih Times New Roman. Dengan text align-nya center. Nah, untuk selanjutnya itu ada container. Nah, ini adalah kelas container ini adalah kelas di mana yang memuat semua header sampai dengan footer. Jadi di sini ada kelas container. Kita titik container. Nah, di sini kita beri marginnya juga 0. Paddingnya 0. Lalu kita beri background colornya itu background colornya ini. Lalu selanjutnya pada kelas header. Pada kelas header ini kita beri justify, kontennya itu kita buat center, lalu align itemnya center juga. Selanjutnya pada kelas judul kita beri displaynya flex agar kita responsif ataupun fleksibel. Font size-nya kita beri 20. Lalu justify kontennya, lalu kontennya center sama, kita copy aja biar lebih cepat. Selanjutnya background colornya putih. Dengan color colornya black. Lalu marginnya 20 pixel. Kanan kirinya 0. Height-nya 50 pixel. Selanjutnya mungkin di sini tadi saya salah. Di sini kan saya beri span-nya itu colornya white, jadi ini kita ganti black. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelas konten 1. Nah, pada konten 1 ini paddingnya 50. Font size-nya 15. Box sizing-nya border box. Lalu justify kontennya sama seperti ini, center. Nah, untuk konten 2 dan konten 2 sampai seterusnya itu sama saja seperti konten 1. Jadi sini saya akan mempercepat video saya. Selanjutnya untuk footer itu adalah kelas footer. Di sini paddingnya 0.
background colornya kita buat ini, lalu colornya putih, text align-nya center, dan font size-nya 11 pixel. Nah, jadi sekarang kita sudah membuat semua CSS dari body yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk displaynya itu adalah grid. Jadi di sini kita buat displaynya ini pada kontainer ya. Pada kontainer kita buat displaynya grid. Lalu dikarenakan yang kita buat itu adalah 4 baris dan juga 5 kolom, jadi ini kita buat seperti ini. Template areanya itu grid, template area. Ini headernya ada 5 berarti. Nah, terus selanjutnya bawahnya tuh kolomnya itu ada judul, sama seperti itu ada 5. Nah, selanjutnya itu adalah baris ketiga, ada konten 1 sampai 5. Jadi di sini ada konten 1 sampai 5. Kita copy saja. Sini ada 5, 4, 3, dan 2. Nah, untuk baris bawahnya itu ada footer. Ini ada 5 juga. Nah, untuk template areanya ini sudah selesai. Kita beri titik koma. Selanjutnya itu adalah column. Nah, untuk di template kolomnya itu kita beri semuanya itu 1 FR. Nah, sedangkan untuk row-nya itu grid template row-nya. Untuk row-nya itu ada 4 buah, jadi 1 FR, 1 FR, dan juga 1 FR. Nah, di sini mungkin kita buat di sini 2. Lalu untuk footernya itu kita abaikan dulu. Nah, terus selanjutnya di kelas headernya atau di CSS headernya ini kita beri grid areanya header. Begitu juga dengan judul, grid areanya judul. Begitu juga selanjutnya. Maka saya akan mempercepat video saya. Kita save, lalu kita lihat di bagian kita. Nah, ini sudah tampil layar kita seperti ini. Nah, tinggal kita buat untuk footernya. Untuk footernya tadi ini belum kita beri, jadi kita kasih lagi grid areanya footer. Kita save, lalu kita lihat di web kita. Nah, ini sudah tampil ataupun terlihat tampilan dari web kita. Nah, sekarang kita akan membuat
ketika logo dari setiap program studi ini kita letakkan kursor seperti ini, maka dia akan membesar ataupun ada hovernya. Jadi di sini kita beri lagi kelas baru, yaitu kelas hover. Jadi di sini kita beri titik konten 1 image hover, lalu transform scale-nya, transformnya itu scale dengan 1,04. Nah, untuk pada konten 1 dan sampai 5 ini sama saja, jadi ini akan saya percepat. Nah, ini sudah semuanya. Lalu kita save, Ctrl S, lalu kita lihat di browser kita. Nah, sini sudah terlihat ataupun tampil animasi hover, ataupun ketika kita letakkan kursor kita maka dia akan mengembang atau membesar. Nah, untuk selanjutnya kita inspect. Karena ini sudah selesai semua, kita inspect, kita coba melihat. Lalu di sini ada kelas container. Nah, ketika kita klik kelas container ini, kita akan terlihat padding ataupun grid kita itu ada 5 dikali 4, itu 5 kolom dikali 4 baris. Nah, ketika gridnya kita tidak pakai, maka dia akan tampil seperti ini. Ini sesuai dengan urutan yang kita buat tadi. Tapi ketika displaynya gridnya kita buat ataupun kita tampilkan, kita gunakan, maka dia akan rapi. Baiklah, begitu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.